Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya juga Anas Amrullah dengan NIM A9712300137 selaku mahasiswa PPG Prajabatan 1 tahun 2024 Prodi Informatika akan mempresentasikan hasil UTS dari mata kuliah PPDB atau pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang dimana untuk soal UTS-nya adalah sebagai berikut. Tugas UTS yaitu mengmodifikasi rencana pembelajaran. Yang pertama, buatlah dokumen perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar serta konteks lingkungan peserta didik secara individu. Anda dapat memodifikasi contoh modul ajar yang sudah dibuat pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif atau modul ajar yang digunakan oleh guru pamong pada saat Anda melakukan PPL 1 di sekolah. Kemudian disesuaikan dengan template modul ajar mengikuti file berikut ini. Ini sudah saya download template filenya. Kemudian yang kedua, ceritakanlah hasil pembuatan dan atau modifikasi yang Anda lakukan dalam kegiatan presentasi. Kegiatan ini akan dinilai sebagai nilai ujian tengah semester atau UTS Anda pada mata kuliah PPDB ini. Baiklah, di sini saya sudah membuat perencanaan kegiatan pembelajaran ya, yang sudah saya sesuaikan sesuai dengan template yang sudah disediakan seperti berikut. Berikut merupakan template-nya dan modul ajar yang sudah saya rancang. Ini merupakan halaman cover yang dimana ada logo instansi LPTK-nya. Kemudian ada judul yaitu modul ajar kurikulum merdeka. Untuk mata pelajaran yang saya ampu adalah informatika. Dan saya diberikan tanggung jawab oleh pihak sekolah yaitu untuk mengajarkan materi bab 7 tentang algoritma pemrograman. Untuk fasenya adalah fase D, kelas 8, semester 2 atau genap. Untuk sekolahnya adalah saya mendapatkan tempat PPL di SMP Negeri 15 Surakarta. Kemudian ada identitas penyusun yaitu saya, juga Anas Amrullah dengan NIM A9712300137. Kemudian halaman berikutnya adalah identitas dan informasi umum dari modul ajar yang sudah saya buat. Untuk kode ATP acuannya itu tidak saya isi dikarenakan saya sudah mengkomunikasikannya dengan pihak sekolah dan pihak sekolah atau guru pamong meminta untuk dikosongi saja. Kemudian untuk penyusunnya adalah saya sendiri yaitu juga Anas Amrullah. Jenjangnya adalah jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, fasenya D, kemudian untuk kelasnya kelas 8, mata pelajaran informatika. Elemen yang saya ajarkan adalah berkaitan tentang algoritma pemrograman atau AP. Untuk capaian pembelajaran dari algoritma pemrograman sendiri adalah pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami objek-objek dan instruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman blok visual untuk mengembangkan program visual sederhana berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. Kemudian mengembangkan karya digital kreatif seperti game, animasi, atau presentasi. Kemudian menerapkan aturan translasi konsep dari satu bahasa visual ke bahasa visual lainnya. Dan juga mengenal pemrograman tekstual sederhana. Untuk kompetensi awal, yaitu adalah pengoperasian dasar komputer. Jadi, peserta didik harus sudah bisa mengoperasikan komputer secara dasar, yaitu seperti menghidupkan atau mematikan komputer, dan juga membuka aplikasi sesuai instruksi yang diberikan. Untuk alokasi waktu, saya hanya mendapatkan waktu
sebanyak 4 JP ya, atau 2 pertemuan saja, dikarenakan sekolah memiliki kegiatan atau jadwalnya padat sekali, sehingga ini sudah dialokasikan dan sudah didiskusikan dengan guru pamong maupun wakil kurikulum ya. Waktu yang saya dapatkan adalah 4 JP, dan untuk 1 JP-nya adalah 40 menit, terus sebanyak 2 pertemuan ya. Satu pertemuannya nanti dilaksanakan sebanyak 2 JP, dan berhubung ini adalah bulan Ramadan ya, sehingga mayoritas di sekolah tersebut banyak melaksanakan ibadah puasa. Jadi untuk 1 JP-nya itu dipotong menjadi 25 menit. Kemudian untuk profil pelajar Pancasilanya ada kurang lebih ada beberapa ini. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga kreatif, yang keempat bernalar kritis, dan yang kelima adalah bergotong royong. Untuk target peserta didiknya adalah peserta didik yang reguler. Untuk mode pembelajarannya secara tatap muka, pendekatan pembelajaran yang digunakan secara saintifik, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Untuk pertemuan pertama, saya lakukan dengan model pembelajaran konvensional ya. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Tipenya adalah Student Teams Achievement Division atau STID atau STAT ya. Kemudian untuk metode pembelajarannya ada 2, yaitu penugasan secara individu maupun penugasan secara kelompok. Untuk prasarana yang saya gunakan sebenarnya ada 2. Biasanya saya ingin menggunakan ruang kelas dan ruang laboratorium, tapi dikarenakan di ruang kelas itu LCD proyeknya sedang dalam perbaikan dan yang bisa digunakan hanya pada ruang laboratorium. Jadi di sini saya hanya menggunakan ruang laboratorium saja. Kemudian untuk sarananya ada beberapa. Yang pertama adalah papan dan alat tulis, laptop atau komputer. Ini laptop sebagai saya dalam mengajarkan materi yang saya ajarkan ya, dan ada demonstrasinya nanti. Kemudian komputer ini yang digunakan oleh peserta didik untuk melakukan praktik. Kemudian ada LCD proyektor, ada PowerPoint materi, lembar kerja peserta didik, lembar kuesioner, dan buku dan alat tulis. Kemudian untuk sumber belajar yang saya gunakan ada beberapa di sini, tapi untuk yang paling saya gunakan adalah yang pertama ini, buku paket informatika untuk SMP kelas 8, karena dari sekolah ataupun dari guru pamong meminta untuk difokuskan terlebih dahulu pada buku paket agar cepat selesai materinya, seperti itu. Jadi untuk kedua sumber belajar ini yang dari Pak Galan telah sarankan, yaitu dari repository.kemdikbud.go.id dan website literasi digital.id, ini belum saya manfaatkan secara maksimal. Rencananya ke depannya apabila masih diberikan waktu. Baiklah, untuk halaman berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Untuk yang pertama ada tujuan pembelajaran. Mohon maaf ini apabila suara saya agak pelan atau agak bindeng, karena saya sedang dalam kondisi kurang fit ya. Jadi ya setidaknya saya sudah berusaha untuk mempresentasikan terkait hasil yang telah saya kerjakan. Kemudian saya lanjutkan kembali terkait tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis sebuah lingkungan pemrograman blok atau visual, objek-objek yang dapat diprogram, dan perintah atau instruksi dalam lingkungan tersebut menggunakan aplikasi Scratch dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik mampu membuat aplikasi kreatif seperti game, animasi, maupun presentasi dengan perkakas yang diajarkan menggunakan aplikasi Scratch sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hariannya itu, karena saya hanya mendapatkan 2 pertemuan, jadi dari tujuan pembelajaran secara keseluruhan itu saya petakan untuk setiap pertemuannya. Untuk yang pertemuan pertama adalah tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik mampu menganalisis sebuah lingkungan pemrograman blok atau visual, objek-objek yang dapat diprogram, dan perintah atau instruksi dalam lingkungan tersebut menggunakan aplikasi Scratch dengan benar. Kemudian untuk yang pertemuan kedua adalah tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik mampu membuat aplikasi kreatif seperti game, animasi, ataupun presentasi dengan perkakas yang diajarkan menggunakan aplikasi Scratch sesuai dengan ketentuan. Ini untuk berikutnya adalah pemahaman bermakna, yaitu pengertian tentang Scratch dan sedikit informasi terkait Scratch itu sendiri. Untuk pertanyaan pemantiknya ada 2. Yang pertama adalah apakah Anda pernah bermain game atau menonton animasi yang sangat mengasihkan ya? Kemudian yang kedua adalah
Apakah Anda pernah memikirkan bagaimana cara membuat game atau animasi yang mengasihkan tersebut? Nah, nanti terus dilanjutkan ke materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Untuk berikutnya adalah rencana asesmen. Ini saya terdapat beberapa rencana asesmen. Yang pertama adalah untuk mengetahui ranah afektif atau minat belajar dari peserta didik. Untuk bentuk instrumennya adalah kuesioner, dan instrumennya sudah terlampir di bawah. Bentuknya adalah kuesioner. Kemudian berikutnya adalah ranah kognitif atau pengetahuan. Dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis sebuah lingkungan pemrograman blok atau visual, objek-objek yang dapat diprogram dan perintah atau instruksi dalam lingkungan tersebut menggunakan aplikasi Scratch dengan benar. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang sudah saya tuliskan di atas tadi ya. Kemudian untuk bentuk instrumennya adalah soal menjodohkan. Instrumen sudah terlampir di bawah dan teksnya berupa tes. Dan untuk ranah yang terakhir adalah psikomotor atau keterampilan. Dari tujuan pembelajaran yaitu yang tujuan pembelajaran kedua ya, peserta didik mampu membuat aplikasi kreatif, bisa berupa game, animasi maupun presentasi dengan perkakas yang diajarkan menggunakan aplikasi Scratch sesuai dengan ketentuan. Untuk bentuk instrumennya adalah tugas proyek. Instrumen sudah terlampir di bawah dan tekniknya adalah proyek. Nah, berikutnya kita masuk pada urutan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Pak Galan selaku dosen pengampu. Di sini saya sudah highlight terkait beberapa bagian kegiatan yang menerapkan. Untuk yang berwarna hijau ini adalah yang menerapkan DAP. Untuk yang berwarna cyan atau biru muda ini menerapkan CRT. Untuk yang berwarna magenta ini merupakan kegiatan yang menerapkan THRL. Nah, saya juga terdapat kondisi lain yaitu perpaduan antara DAP dan CRT itu berwarna biru tua. Dan langsung saja saya bahas pada pertemuan yang pertama terkait penerapan DAP, CRT maupun THRL. Pada pertemuan pertama, kegiatan yang pertama yaitu yang saya lakukan adalah saya menyambut peserta didik dengan ramah dan melakukan pengkondisian ruang terlebih dahulu sehingga nantinya kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara kondusif dengan suasana lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman. Ini saya kategorikan ke CRT karena menyambut peserta didik ini agar menjadi suatu kebiasaan yang baik ya, atau juga menerapkan 5S, yaitu bagian sapa ya. Kemudian untuk pengkondisian ruang ini, pengkondisian ruang terlebih dahulu sehingga nantinya kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara kondusif dengan suasana lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman. Nah, ini berdasarkan hasil observasi saya di kelas. Terkadang pada saat saya memasuki ruang kelas itu masih terdapat beberapa sampah yang berserakan, seperti misalnya kertas, plastik, bungkus makanan, dan lain sebagainya. Nah, jadi budaya yang saya tanamkan pada peserta didik ini adalah selain yang budaya 5S tadi yaitu bagian sapa, jadi saya tanamkan juga budaya terkait kedisiplinan dan kebersihan seperti itu. Ini jadi untuk kegiatan yang pertama ini adalah masuk pada penerapan CRT. Kemudian untuk bagian yang kedua atau kegiatan yang kedua maksud saya membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Nah, ini saya kategorikan perpaduan antara DAP dan CRT karena berdasarkan hasil wawancara sekilas saya kepada masing-masing peserta didik, terdapat beberapa agama ya yang dianut oleh peserta didik. Ada yang Islam dan ada yang non-Islam. Nah, kemudian saya melakukan berdiferensiasinya, yaitu adalah mengucapkan salam Assalamualaikum yaitu bagi yang Muslim atau Islam. Kemudian bagi yang non-Islam saya berikan sapaan seperti selamat pagi ataupun selamat siang. Baiklah, untuk kegiatan yang ketiga, melakukan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik yang telah ditunjuk untuk memulai kegiatan pembelajaran ini juga sama. Ini merupakan perpaduan antara DAP dan CRT, yang dimana berdasarkan hasil wawancara sekilas yang saya lakukan pada peserta didik, di kelas tersebut menganut lebih dari satu agama. Ada yang Islam dan ada yang non-Islam.
Nah, saya sebagai seorang fasilitator di kelas tersebut memberikan waktu kepada masing-masing peserta didik untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing seperti itu. Jadi ini merupakan perpaduan antara DAP dan CRT. Untuk yang berikutnya keempat, menanyakan keadaan atau kondisi peserta didik. Ini kita menunjukkan kepedulian ya, yang dimana ini adalah sebuah budaya kita peduli terhadap sesama. Yang kelima adalah melakukan pengecekan kehadiran peserta didik. Nah, ini adalah budaya tanggung jawab ya, yang dimana kalau saya melakukan presensi satu demi satu itu akan tidak efisien atau menghabiskan banyak waktu, sehingga akan langsung saya tanya saja apakah ada yang tidak berangkat seperti itu. Ketika saya cross check berdasarkan hasil jumlah dan yang hadir itu berbeda, nah itu peserta didik harus bisa mempertanggungjawabkannya seperti itu. Kemudian melakukan teknik stop. Teknik stop ini adalah saya minta untuk peserta didik hening, diam sejenak, agar kegiatan pembelajaran nantinya mereka dapat memahaminya secara fokus seperti itu, dan juga mempersiapkan apa yang diperlukan. Kemudian yang ketujuh adalah termasuk DAP karena secara sekilas memberikan motivasi kepada peserta didik dan mengulas kembali materi terkait algoritma dan pemrograman yang pernah didapat pada kelas sebelumnya. Jadi pada kelas 7 sebelumnya itu mereka sudah mendapatkan materi algoritma pemrograman. Nah, pada saat saya mengulasnya secara sekilas, terdapat beberapa peserta didik yang kemungkinannya itu nanti adalah ada yang bisa langsung menjawab, dan ada yang perlu dipandu terlebih dahulu untuk bisa menjawab. Nah, ini merupakan diferensiasi proses seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah melakukan asesmen diagnostik sebagai alat ukur awal untuk mengetahui minat belajar peserta didik. Ini termasuk TRL ya. Kemudian kita sudah masuk pada kegiatan intinya, yang tadi adalah kegiatan pendahuluan. Ini sudah saya sesuaikan dengan sintaks pembelajaran konvensional juga. Untuk yang pertama adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen yang akan dilakukan dengan menggunakan PowerPoint yang telah disiapkan. Ya, ini saya memanfaatkan teknologi ya, yaitu berupa laptop, LCD proyektor, sehingga ini termasuk ke dalam kategori CRT. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, ini juga CRT karena saya menggunakan atau memanfaatkan teknologi seperti laptop dan PowerPoint. Selanjutnya adalah sintaks kedua, guru menyajikan informasi dengan metode ceramah. Nah, ini peserta didik saya berikan motivasi dan penjelasan. Kemudian peserta didik diminta untuk menyimak ya, serta memahami materi dari PowerPoint yang membahas tentang algoritma pemrograman visual menggunakan aplikasi Scratch. Kemudian peserta didik diminta untuk menuliskannya kembali di buku masing-masing. Ini saya kategorikan ke dalam CRT karena dalam memberikan penjabaran materinya itu saya memanfaatkan media berupa laptop dan PowerPoint ya. Kemudian untuk sintaks yang ketiga adalah guru mengecek pemahaman siswa dan memberikan umpan balik. Nah, ini di sini peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami ya. Ini tidak saya kategorikan ke DAP, CRT maupun TRL karena ini saya hanya lakukan konfirmasi secara sekilas saja ya. Kemudian untuk yang berikutnya, sintaks keempat adalah guru memberikan kesempatan latihan lanjutan dengan pemberian tugas. Nah, untuk kegiatan yang ke-13 ini peserta didik mengerjakan lembar kerja LKPD yang telah disiapkan. Jadi LKPD yang telah saya siapkan ini menyesuaikan budaya sekolah ya, karena biasanya LKPD itu dibuat oleh guru yang berupa kertas yang di print ya. Saya juga menyesuaikannya seperti itu. Kemudian melakukan koreksi hasil jawaban peserta didik secara bersama. Nah, ini untuk jawabannya saya tampilkan pada PowerPoint ya. Jadi saya memanfaatkan media teknologi berupa laptop dan PowerPoint. Dan sekarang kita masuk pada bagian penutup. Untuk kegiatan yang ke-15 adalah memberikan waktu berdiskusi kepada peserta didik dengan teman sekelas untuk membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali materi yang perlu pahami. Ini hanya istilahnya beberapa peserta didik saya minta untuk menyimpulkan sebelum saya buat secara kelompok itu untuk pertemuan berikutnya. Nah, jadi di sini akan saya tunjuk beberapa peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
Karena mungkin terdapat beberapa peserta didik yang langsung memahami terkait materi yang dipelajari ya. Dan ada juga peserta didik yang perlu dipandu terlebih dahulu sehingga bisa menyimpulkan terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, sehingga yang kegiatan 15 ini termasuk ke dalam diferensiasi proses. 16 yaitu peserta didik bersama dengan guru melakukan refleksi dan evaluasi dengan memberikan feedback atau umpan balik ya dan mengatakan materi yang tadi pelajari. Nah, ini sama seperti tadi diferensiasi proses. Ada yang langsung bisa merefleksikan, ada yang perlu dibimbing terlebih dahulu. Kemudian untuk yang ke-17 adalah peserta didik menuliskan hasil refleksi. Ini juga sama, maksudnya ke diferensiasi proses. Dan untuk yang berikutnya ke-18 ini tidak termasuk dalam kategori apa-apa karena saya sampaikan secara sekilas saja terkait menjelaskan sekilas terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian untuk kegiatan yang ke-19 ini adalah melakukan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik yang telah ditunjuk oleh guru ya tentunya untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, berdasarkan observasi wawancara yang sekilas saya lakukan di kelas, terdapat peserta didik yang menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Sehingga saya sebagai seorang fasilitator memberikan kesempatan bagi mereka untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan mereka masing-masing. Dan untuk kegiatan yang terakhir, itu menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup ya. Ini saya kategorikan ke CRT karena langsung saya tutup dengan bacaan salam seperti itu. Oh iya, untuk yang ke-19 ini tadi belum saya sebutkan, yaitu termasuk ke dalam kategori perpaduan antara penerapan DAP dan CRT seperti itu. Baiklah, itu saja untuk pertemuan yang pertama. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, kegiatan yang pertama kurang lebih pada kegiatan pendahuluan ini sama, ada sedikit yang berbeda ya, paling di bagian sini tidak ada ke-8, kalau di atas kan sampai ke-8 ya. Ini saya melakukan asesmen diagnostik, dan untuk yang pendahuluan pertemuan 2 ini tidak ada saya melakukan asesmen diagnostik. Saya bahas satu persatu. Untuk kegiatan pertemuan 2 yang pertama adalah menyambut peserta didik dengan ramah dan melakukan pengkondisian ruang terlebih dahulu sehingga nantinya kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara kondusif dengan suasana yang bersih, rapi, dan nyaman. Itu tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada beberapa menit yang lalu. Untuk menyambut ini merupakan budaya 5S, yaitu bagian menyapa. Kemudian untuk melakukan pengondisian ruang agar ruangannya bisa terlihat bersih, rapi, nyaman, itu merupakan budaya disiplin ya, sehingga peserta didik dapat menempatkan benda-benda itu sesuai dengan tempatnya. Kemudian yang kedua adalah membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Ini perpaduan antara penerapan DAP dan CRT ya, yaitu untuk yang beragama Islam saya ucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian untuk yang non Islam saya berikan sapaan seperti selamat pagi ataupun selamat siang. Kemudian yang ketiga adalah melakukan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik yang telah ditunjuk untuk memulai kegiatan pembelajaran. Ya, karena terdapat peserta didik yang memiliki keberagaman terkait agama dan keyakinan masing-masing ya. Jadi ya saya sebagai seorang fasilitator memberikan kesempatan bagi masing-masing peserta didik untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan yang mereka anut. Sehingga ini yang ketiga merupakan perpaduan antara DAP dan CRT seperti itu. Untuk yang keempat, menanyakan keadaan atau kondisi peserta didik. Ini merupakan CRT ya, karena kita sebagai seorang guru menunjukkan rasa care atau peduli terhadap sesama. Kemudian yang kelima adalah melakukan pengecekan kehadiran peserta didik. Ini budaya tanggung jawab ya. Jadi ketika di kelas akan langsung saya tanyakan saja terkait siapa yang tidak hadir.
Kemudian akan saya cocokkan apabila tidak sesuai. Nah, peserta didik diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat seperti itu. Jadi ini termasuk CRT. Kemudian untuk yang keenam, melakukan teknik stop. Jadi peserta didik saya minta untuk hening, saya minta untuk berhenti dari melakukan segala aktivitas agar pembelajaran nantinya itu dapat berjalan secara kondusif. Ini merupakan sebuah budaya ya, agar mereka juga lebih disiplin seperti itu. Kemudian yang ketujuh ini termasuk DAP karena secara sekilas mengulas kembali terkait materi algoritma pemrograman yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada beberapa menit yang lalu ya. Ini merupakan diferensiasi proses juga karena terdapat peserta didik ada yang langsung bisa menjawab dan ada juga peserta didik yang harus dipandu terlebih dahulu agar bisa menjawab seperti itu. Kemudian sudah masuk pada kegiatan inti, ini sudah saya sesuaikan dengan sintaks cooperative learning tipe student teams achievement division atau STAD atau STAD ya. Yang 8 itu menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan dengan menggunakan PowerPoint yang telah disiapkan ya. Jadi PowerPoint pada pertemuan sebelum itu saya gunakan kembali untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan dengan menggunakan media berupa PowerPoint yang telah saya siapkan. Ini dimana saya memanfaatkan media PowerPoint dan laptop ya, sehingga saya memanfaatkan sebuah budaya teknologi seperti itu. Kemudian untuk berikutnya adalah sintaks kedua, menyampaikan materi. Ini saya kategorikan sebagai DAP, yang dimana peserta didik diberi penjelasan, bimbingan, dan demonstrasi yang membahas tentang algoritma pemrograman visual menggunakan aplikasi Scratch untuk membuat sebuah program sederhana berupa animasi. Nah ini terkait diferensiasi proses juga ya. Jadi akan saya pandu menggunakan PowerPoint dan ada juga peserta didik yang menggunakan buku paket seperti itu. Menyesuaikan gaya belajar peserta didik secara visual ataupun secara mendikte dengan menggunakan buku seperti itu. Sudah izin? Maaf, saya pause terlebih dahulu. Baiklah, akan saya lanjutkan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Ini tidak saya kategorikan ke DAP, CRT maupun TRL ya, karena hanya saya sampaikan secara sekilas saja. Selanjutnya adalah sintaks ketiga, yaitu membentuk kelompok. Nah, ini termasuk ke TRL karena saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hasil tes diagnostik yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya adalah sintaks keempat, membimbing kelompok dalam belajar dan bekerja. Jadi ini saya kategorikan sebagai DAP ya, karena peserta didik bersama dengan kelompoknya diberikan tugas untuk membuat karya sederhana berupa animasi ya dengan menggunakan aplikasi Scratch. Maaf ada yang selawatan, semoga tidak tembus terlalu kencang ya. Berikutnya adalah sintaks kelima, yaitu evaluasi. Ini saya kategorikan sebagai DAP karena peserta didik bersama dengan kelompoknya mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat. Nah, tentunya hasil konten yang telah mereka buat nanti akan berbeda-beda ya. Jadi ini termasuk diferensiasi yang proses. Kemudian yang terakhir pada kegiatan inti adalah sintaks ke-6, yaitu memberikan apresiasi atau reward. Merupakan kategori CRT atau budaya ya, karena memberikan apresiasi dan applause, tepuk tangan ya, kepada peserta didik atas apa yang telah mereka kerjakan dan presentasikan ya. Ini budaya menghargai ya, atas apa yang telah mereka lakukan ya. Kemudian pada bagian penutup atau langkah kegiatan yang ke-15 adalah memberikan waktu berdiskusi kepada peserta didik dengan teman sekelas. Ini sesuai dengan kelompoknya saja ya, untuk membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali materi yang belum dipahami. Tentunya pada kesimpulan ini nanti terdapat beberapa kelompok yang
kesimpulannya itu mereka langsung bisa menyampaikan, ada juga yang perlu dipandu terlebih dahulu, sehingga ini termasuk ke dalam diferensiasi yang proses seperti itu. Kemudian untuk yang ke-16 adalah peserta didik bersama dengan guru melakukan refleksi dan evaluasi dengan memberikan feedback atau umpan balik dan memantapkan materi yang telah dipelajari. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ini termasuk ke dalam DAP karena terdapat beberapa peserta didik yang langsung bisa merefleksikan atau dan juga maksud saya mohon maaf, terdapat beberapa peserta didik yang perlu dipandu terlebih dahulu sehingga mereka bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan seperti itu. Yang ke-17 termasuk ke DAP karena peserta didik menuliskan hasil refleksi dan evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan sama seperti tadi ya. Untuk yang ke-18 ini menjelaskan secara sekilas ya terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Jadi tidak saya kategorikan ke DAP, CRT maupun TRL karena ini hanya saya sampaikan secara sekilas saja secara lisan. Dan untuk yang ke-19 adalah melakukan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik yang telah dituju untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Ini termasuk ke perpaduan antara DAP dan CRT karena budaya atau agama dan kepercayaan masing-masing peserta didik itu berbeda, sehingga saya sebagai seorang fasilitator memberikan mereka waktu untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan yang mereka yakini masing-masing seperti itu. Kemudian yang terakhir menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup, ya ini termasuk ke CRT. Ini seharusnya saya kategorikan ke perpaduan antara DAP dan CRT ya, karena menyesuaikan kondisi peserta didik tadi yang dimana terdapat keberagaman keyakinan setiap peserta didik. Tidak apa, ini akan saya benahi. Untuk bagian berikutnya adalah pengayaan komponen lain, remedial dan referensi. Nah, sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh Pak Galan selaku dosen pengampu pada pertemuan terakhir sebelum UTS, kurang lebih beberapa pengayaan komponen lain, remedial dan referensi ini adalah sebagai worksheet saja, sehingga hanya saya sebutkan secara sekilas. Untuk lebih detailnya nanti Pak Galan bisa membaca sendiri, jadi bisa lebih detail gitu apabila Pak Galan membaca sendiri. Untuk pengayaannya terdapat satu aja ya, yaitu bagi peserta didik yang nilainya di bawah rata-rata akan diberikan evaluasi lanjutan dengan memberikan feedback atau umpan balik dan memantapkan materi yang telah dipelajari. Jadi akan terdapat evaluasi lanjutan ya, dengan diberikan umpan balik kepada peserta didik yang nilainya di bawah rata-rata. Kemudian untuk remedial, peserta didik yang nilainya di bawah rata-rata akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan lembar kerja kembali ya, agar peserta didik itu belajar dari kesalahannya seperti itu. Kemudian lampiran, ini hanya sebagai worksheet saja sesuai arahan dari Pak Galan. Yang pertama ada bahan ajar, sudah saya cantumkan di halaman bawah atau halaman berikutnya. Kemudian media pembelajaran sudah saya cantumkan juga. LKPD, asesmen, instrumen penilaian, refleksi peserta didik, refleksi guru, dan lembar survei guru. Ini semuanya komponen-komponen lampiran ini semuanya sudah saya cantumkan atau sudah saya lampirkan di bawah gitu. Untuk glosarium ini terkait pengertian-pengertian dari beberapa istilah yang terdapat pada algoritma pemrograman, kurang lebih sebanyak ini. Oke, berikutnya daftar pustaka. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, untuk pihak sekolah atau guru pamong memprioritaskan agar saya menyelesaikan materi yang ada di buku paket terlebih dahulu, sehingga saya belum bisa memaksimalkan sumber belajar yang lainnya. Dan berikutnya adalah kepala sekolah dan penyusunnya. Dan berikut ini merupakan lampiran-lampiran yang hanya sebagai worksheet saja sesuai arahan yang telah Pak Galan berikan. Untuk bahan ajarnya, pada pertemuan pertama saya menggunakan PowerPoint yang saya buat sendiri. PowerPoint ini terdiri dari halaman judul, tujuan pembelajaran, kemudian ada pertanyaan pemantik, kemudian materi yang diajarkan yaitu terkait tentang algoritma pemrograman, kemudian ada
uh, apa ya istilahnya, ini merupakan media bagi siswa untuk menganalisis terkait uh, kegunaan dari menu-menu yang ada pada aplikasi yang digunakan nantinya. Kemudian ini adalah kegunaannya. Terus ini juga sama, kegunaan dari block palette yang ada pada aplikasi Scratch yang akan mereka gunakan nantinya. Kemudian ada kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk pertemuan kedua, ini saya menggunakan buku paket informatika ya, sesuai yang telah diinstruksikan oleh guru pamung sekolah saya untuk menyelesaikan dari apa yang ada pada buku paket terlebih dahulu, yaitu buku paket informatika untuk SMA kelas 8. Untuk lampiran yang kedua adalah media pembelajaran yang saya gunakan. Nah, ini sudah terlampir juga terkait tujuan pembelajaran, jenis media yang digunakan, deskripsi medianya, fungsi atau kegunaan dari medianya, kemudian cara penggunaannya. Ini sudah saya petakan sesuai dengan tujuan pembelajarannya masing-masing. Kan saya hanya terdapat 2 tujuan pembelajaran dan ini masing-masing sudah saya petakan seperti itu. Untuk yang berikutnya adalah lampiran LKPD kurang lebih seperti ini. Sudah saya bagi juga sesuai pertemuannya LKPD yang digunakan itu yang mana. Untuk pertemuan 1 soal menjodohkan. Kemudian untuk pertemuan 2 ini tugas proyek ya. Kemudian lampiran keempat asesmen yang saya gunakan ini sesuai dengan rancangan di atas tadi. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Yang kedua adalah asesmen formatif soal menjodohkan tadi, yang dimana kedua asesmen ini, asesmen diagnostik dan asesmen formatif ini saya lakukan di pertemuan pertama. Kemudian untuk asesmen yang kedua, asesmen pada pertemuan 2 itu penugasan kelompok ya berupa proyek, ini saya lakukan pada pertemuan kedua seperti itu secara kelompok. Kemudian untuk lampiran yang kelima adalah instrumen penilaian. Ini dia instrumennya. Untuk asesmen berdasarkan asesmen yang di atas tadi sudah saya petakan juga. Pertemuan pertama ada asesmen diagnostik, kurang lebih instrumen penilaiannya ada seperti berikut. Kemudian untuk asesmen formatif juga seperti berikut. Di sini juga sudah terdapat ya, yaitu terkait tentang kisi-kisinya, terus rubrik penilaian yang digunakan. Ini untuk asesmen diagnostik. Kemudian untuk asesmen formatif ini terdapat lebih rinci lagi, yaitu tujuan pembelajaran, materi pokoknya, indikator soalnya, nomor soal, dimensi kognitif, dan juga kunci jawabannya. Semua sudah terlampir pada ini instrumen penilaian yang sudah saya cantumkan di sini ya. Kemudian untuk rubrik penilaian juga sudah saya cantumkan di sini, ada panduan penilaiannya dan skorannya juga seperti itu. Kemudian untuk pertemuan kedua asesmen sumatif yang juga sudah saya petakan kurang lebih sama seperti yang asesmen formatif ini, tapi yang membedakan tidak ada kunci jawabannya karena ini berupa proyek ya. Jadi terdapat diferensiasi konten seperti itu. Mohon maaf, maksudnya diferensiasi hasil. Kemudian ini terdapat rubrik penilaiannya juga dan juga panduan penskoran atau penilaiannya. Untuk lampiran berikutnya adalah refleksi peserta didik. Kurang lebih seperti ini, terdapat 5 pertanyaan. Terdapat juga peserta didik diminta untuk menuliskan saran dan masukan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Dan berikutnya adalah lampiran ke-7, refleksi guru. Terdapat 6 pertanyaan. Ini refleksi ini sudah terdapat pada template-nya ya, jadi saya tidak membuat ini. Terima kasih sekali template, membuat saya efisiensi waktu ya walaupun hanya ya berapa persen gitu aja. Dan juga yang lampiran ke-8 ini, lembar survei kepada guru. Ini juga sudah tertera pada template-nya sehingga saya tidak membuat sendiri seperti itu. Terima kasih sekali. Baiklah, mungkin itu tadi terkait rancangan pembelajaran yang telah saya buat dan juga pada kegiatan pembelajarannya sudah saya petakan sesuai dengan instruksi yang telah diarahkan oleh Pak Galan selaku dosen pengampu mata kuliah
pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada semester ganjil ini tahun ajaran 2024 ya. Semoga apa yang saya presentasikan ini dapat memenuhi ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya atau PPDB. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila presentasi yang saya lakukan ini banyak kekurangannya ya, karena saya dalam kondisi yang kurang fit juga dan suara saya agak bindeng. Jadi ya saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membuat dan mempresentasikan sehingga bisa mengerjakan UTS-nya seperti itu. Sekian dulu dari saya. Saya mengharapkan evaluasi, saya mengharapkan sekali ya evaluasi dari Pak Galan maupun teman-teman yang lain sehingga kedepannya modul ajar yang saya buat ini dapat meminimalisir kekeliruan dan juga menjadi lebih baik lagi seperti itu. Kurang lebihnya itu dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.